Halo everyone, mungkin kalian sudah tidak asing lagi ya dengan istilah Google Form. Bahkan dari kalian mungkin sudah pernah menggunakannya untuk mengisi kuesioner maupun formulir online. Sekarang banyak perusahaan yang sudah menggunakan Google Form untuk membangun hubungan dengan pelanggan atau pengguna. Sebenarnya apa sih manfaat dan kegunaan dari Google Form? Dan juga bagaimana ya cara membuatnya? Maka dari itu saya Intan Dewsari dari 11 Arpal 3 nomor absen 19 akan sedikit mengulas tentang Google Form. Jadi sebenarnya apa sih Google Form itu? Google Form adalah layanan dari Google yang memungkinkan kita untuk membuat survei tanya jawab dari fitur formulir online yang bisa di-customize sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi kita bisa mendapatkan jawaban secara langsung dari audiens yang mengikuti survei tersebut. Nah, untuk kegunaannya yaitu untuk membuat survei. Jadi di era pandemi saat ini banyak sekali sekolah-sekolahan yang sudah menggunakan Google Form sebagai media pembelajaran. Contohnya yaitu untuk pembuatan soal, absensi, atau bahkan untuk mengisi kuesioner-kuesioner lainnya. Yang selanjutnya yaitu keunggulan dari Google Form. Yang pertama yaitu menghemat biaya. Karena kita menggunakan media online, jadi kita tidak perlu mencetak survei menggunakan kertas, yang tentunya akan menghemat kertas dan juga tinta. Yang kedua yaitu menghemat tenaga dan waktu. Karena Google Form dapat dibagikan melalui email atau tautan kepada orang lain, jadi kita tidak perlu satu persatu meminta responden untuk mengisi survei, yang tentunya akan menghemat waktu dan tenaga kita. Yang ketiga yaitu data akan tersimpan dengan aman, karena pada Google Form akan tersimpan di Google Drive. Dan yang terakhir tentunya yaitu gratis. Oke teman-teman, jadi kita langsung saja masuk ke tampilan Google Form. Di sini saya akan menggunakan handphone, tidak menggunakan laptop, karena kemungkinan besar orang lebih mempunyai handphone daripada laptop. Pertama kita buka websitenya Google Form. Jadi Google Formulir ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu pribadi untuk diri sendiri, dan yang kedua yaitu bisnis untuk tim. Nah sekarang kita akan membuat yang pribadi. Ini adalah tampilan pembuatan Google Form. Pastikan kalian sudah mempunyai akun Google terlebih dahulu ya. Nah yang pertama yaitu kita masukkan judul di sini. Jadi sesuai kebutuhan kalian, saya contohkan yaitu ulangan harian matematika. Dan juga tambahkan deskripsi atau sesuai kebutuhan kalian. Masuk ke pertanyaan yang pertama, saya contohkan di sini yaitu nama dengan menggunakan jawaban singkat karena nama tidak memerlukan jawaban yang panjang. Yang kedua yaitu contohnya kelas yang menggunakan pilihan ganda karena responden hanya dapat memilih satu option. Jadi sesuaikan kebutuhan kalian ya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, saya bakal menanyakan hobi. Di sini saya menggunakan kotak centang. Jadi bedanya kalau yang tadi, yang pilihan ganda hanya bisa memilih satu saja. Kalau yang ini bisa memilih lebih dari satu atau semuanya. Nah, untuk pertanyaan yang selanjutnya, di sini saya bakal ngasih tahu ke kalian bahwa di Google Form juga bisa menambahkan gambar dengan cara klik pada bagian kanan. Nah, di sini kalian bisa ambil file gambarnya di mana saja. Dan seperti biasa, saya bakal menggunakan pilihan ganda karena rata-rata soal ulangan menggunakan pilihan ganda. Nah, pada bagian jawaban, Anda juga bisa menggunakan gambar. Dan jika ada soal yang mirip, kalian bisa menyalin box tanpa harus menulis ulang. Kita juga bisa memilih pertanyaan yang wajib diisi atau tidak boleh kosong. Nah, buat yang belum tahu gimana sih cara menambahkan pertanyaan? Jadi di bagian kiri bawah ada icon plus ya. Terus sampingnya itu berguna untuk menambahkan formulir di dalam formulir. Nah, selanjutnya pada bagian huruf T besar dan T kecil itu bisa menambahkan judul. Jadi bukan menambahkan pertanyaan. Nah, selanjutnya pada sampingnya juga bisa menambahkan gambar di luar pertanyaan. Selanjutnya lagi di sebelah kanannya lagi juga bisa menambahkan video dari link YouTube maupun dari link lainnya. Dan yang terakhir dapat memilah kedua bagian. Jadi biar Google Form-nya tidak terlalu panjang. Google Form juga bisa mengganti tema warnanya. Di sini aku bakal milih yang warna merah. Jadi sesuai selera kalian aja ya. Selain itu juga pada bagian situ kita juga dapat mengganti gambar pada header. Di sini sudah banyak gambar yang tersedia dan kalian juga bisa menambahkan gambar dari file kalian. Nah, maka tampilannya akan seperti ini.
Jika sudah selesai, kita bisa bagikan menggunakan yang pertama yaitu email. Di sini kalian juga bisa menambahkan subjek dan lain-lain. Yang kedua bisa menggunakan tautan. Di sini bisa diperpendek linknya. Dan yang terakhir yaitu kita bisa sematkan di HTML dengan lebar dan tinggi sesuai keinginan Anda. Jika sudah selesai, mari kita lihat hasilnya. Tampilannya akan seperti ini. Jadi jika tadi wajib diisi maka akan ada tanda bintang dengan warna merahnya. Jadi tidak boleh dikosongin. Nah, pada bagian bawah juga hasil dari T besar dan T kecil tadi. Jika klik berikutnya maka kita akan masuk ke question yang selanjutnya. Jika sudah ada yang menjawabnya, maka di sini bakal ada tulisan yang menunjukkan jawaban sudah terisi berapa. Di bagian ini juga kita bisa melihat jawaban dari orang-orang yang sudah mengisi kuesioner kita. Di sini ada persentase dan warnanya yang memudahkan kita untuk melihat jawaban. Nah, untuk memudahnya mari kita jawab lagi agar bisa melihat perbedaannya. Ini terlihat bahwa sudah berubah persentase dan warnanya. Jadi tidak perlu khawatir jika nanti yang mengisi kuesioner kalian banyak. Selain itu kita juga bisa melihat jawaban menurut pertanyaan. Jadi bisa menurut namanya, menurut hobinya. Jadi kita bisa melihat rata-rata orang memilih apa sih. Selanjutnya kita bisa melihat melalui individual. Jadi kita bisa tahu, semisal Intan mengisi apa sih, Dewi mengisi apa sih. Jika semua sudah mengisinya, kita bisa menyimpan datanya melalui spreadsheet. Kita bisa mengganti judulnya sesuai yang Anda inginkan. Dan jika kita buka, maka tampilannya akan seperti ini. Dan itu juga masih ada yang lain, yaitu mendownloadnya dengan format CSV atau mencetaknya. Oke, jadi teman-teman, jadi itu adalah ulasan singkat tentang Google Form. Semoga bermanfaat dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. See you the next video. Bye-bye.